Salam sejahtera untuk kita semua sebagai umat Tuhan yang ada di segala tempat, secara khusus di Klasis GKI Selatan. Kembali dalam acara Tabura Injil, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kembali pada kesempatan yang indah dalam acara siaran Tabura Injil, firman-Mu akan diperdengarkan. Kiranya kuasa Roh Kudus hadir bagi kami, menyiapkan hati kami sebagai bejana yang siap untuk menerima akan benih firman-Mu. Biarlah hati kami terus terpancar, karena Engkau adalah sumber berkat yang terus memberkati kami, yang mendengarkan, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan 2 Tawarik pasal 15 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19, pada ayat 7, itu merupakan ayat emas bagi kita untuk kita renungkan bersama. Saya akan membacakannya bagi kita pada saat ini dengan perikop pembacaan pembaharuan oleh Asa. Pada ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari satu ayat firman Tuhan ini akan dituntun melalui tema khotbah atau tema renungan pada saat ini, yaitu ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usahamu. Melalui ayat emas pada ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ungkapan kuatkan hatimu menunjukkan semangat yang teguh dan hati yang bergembira untuk mengerjakan dan membangun pekerjaan Allah. Dan dari semangat yang teguh itu menunjukkan bahwa kita dipanggil dan diutus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Pertanyaan bagi kita sekalian, bagaimanakah kita memiliki hati yang kuat? Bagaimana kita memiliki semangat yang teguh? Kalau kita hendak memiliki hati yang semangat atau hati yang teguh untuk Tuhan, maka kita akan melihat bahwa tanpa Tuhan, maka hidup ini tidak akan berarti apa-apa. Tuhan, tangan Tuhan yang mempertahankan kemenangan bagi kita sekalian. Kuatkanlah hatimu, kita dapat melihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Injil Matius pasal 9 pada ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada seorang yang lumpuh. Dikatakan kepada seorang yang lumpuh bahwa percayalah atau kuatkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dengan demikian,
Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada seorang yang lumpuh itu dapat menyimpulkan bahwa dosa itu telah diampuni oleh Tuhan. Tetapi juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu pula, Matius pasal 9 ayatnya yang ke-22, Tuhan berkata kepada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Dia katakan kepada seorang perempuan itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini berarti bahwa ketika dia lemah, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada dia keajaiban, tanda-tanda kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan, dan lewat imannya, usahanya berhasil. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 15, pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19, pada ayat 7 menjadi ayat emas bagi kita, dikisahkan bagaimana seorang raja yang bernama Asa, yang melakukan suatu reformasi, yang melakukan suatu pembaharuan di dalam kehidupan bangsa Yehuda dan Benyamin, di mana dalam kehidupan mereka tidak lagi mereka konsentrasi kepada Tuhan, tetapi mereka memilih untuk menyembah kepada ilah-ilah yang tidak bertanggung jawab. Maka Raja Asa mendapatkan pesan dari Tuhan melalui Nabi Asaria bin Oded, di mana Tuhan mengatakan kepada Raja Asa supaya kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ini menjadi perhatian khusus bagi kita sekalian, bahwa Tuhan sudah menjanjikan upah kepada orang-orang yang selalu berada dalam semangat yang teguh, hati yang kuat untuk menyembah Tuhan. Ketika Raja Asa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Asaria, Raja Asa hendak memberlakukan apa yang menjadi pesanan itu kepada seluruh bangsa yang ada pada saat itu, sehingga pembaharuan itu terjadi dan terbukti ketika Raja Asa dapat memerintah sampai 35 tahun lamanya. Itu adalah tanda keberhasilan daripada Raja Asa untuk bagaimana menjalankan perintah Tuhan itu kepada umat Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semangat yang teguh, hati yang kuat akan mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung penderitaan dan segala beban berat. Saat kita tidak memiliki semangat, maka apa yang kita lakukan tidak akan berhasil. Juga saat kita berada dalam keadaan yang lemah, ketika kita berada pada saat keadaan patah hati, semangat yang lemah, akan sulit untuk kita bangkit kembali, akan sulit bagi kita untuk maju dalam peperangan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan merasakan pembaharuan reformasi itu di dalam kehidupan kita. Maka semangat yang teguh, hati yang kuat berfungsi untuk maju terus dalam hal iman percaya kepada Tuhan. Tanggung jawab yang besar ataupun tanggung jawab yang kecil, apabila kita lakukan dengan semangat yang tinggi, hati yang kuat, kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Jangan pernah bermimpi untuk menggapai sesuatu yang besar kalau kita tidak memiliki semangat yang teguh dan hati yang kuat. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah boleh ada. Masalah boleh ada, tetapi semangat yang teguh, hati yang kuat terus mengiringi masalah-masalah yang kita hadapi. Karena dari masalah itu kita akan mampu untuk membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Kita akan memperoleh hasil yang baik ketika kita memiliki semangat yang teguh dan hati yang kuat menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan merindukan bagi kita untuk bagaimana kita ada di dalam seluruh rencananya. Tuhan
menyatakan kepada kita, dia berjanji bahwa dia akan membimbing kita, dia akan menyertai kita. Dan pada saatnya kita akan menuai apa yang disediakan Tuhan Allah kepada kita. Apapun yang kita hadapi di hari ini, dengan semangat kita percaya kepada janji-janji Tuhan, kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaannya yang selalu ada. Kita terus pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang memiliki semangat yang teguh, hati yang kuat untuk menyembah Tuhan. Dengan kata firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa semangat yang patah akan mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tekun percaya kepada Tuhan dengan memiliki semangat yang teguh kepada Tuhan, hati yang kuat untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, Tuhan memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar di saat ini, dan Bapak Ibu Saudara saksikan siaran Tabura Injil setiap hari. Kiranya dari firman Tuhan setiap hari akan senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom.